Ya, terima kasih pemirsa Banten Raya TV, Anda masih dalam Kalam Kajian Agama Islam dengan tema Ayah Idaman Keluarga. Dan kita juga masih membuka line interaktif, silakan kalian juga berbagi kisah. Pemirsa Banten Raya TV juga boleh berbagi kisah tentang mendidik anak-anaknya di 087871534561. Saya kembali lagi ke Pak Ustadz Zainal Arifin. Di sini disebutkan di salah satu artikel yang saya baca bahwa menjadi super dad atau ayah idaman keluarga ini adalah ada poin sabar nih Pak Ustadz. Iya. Sebetulnya batasan sabar sendiri dari seorang ayah ini seperti apa Pak Ustadz? Baik. Jadi memang kalau kita bicara tentang sabar, itu salah satu dari poin terpenting ya dalam mendidik anak. Karena anak itu kan disebutkan di dalam Al-Quran sebagai cobaan. Disebutkan juga sebagai ujian. Bahkan disebutkan di dalam kalimat lain di dalam Al-Quran sebagai musuh. Kalau kita nggak sabar menghadapi kondisi anak apapun kondisinya, ya yang ada adalah pasti keributan. Kenapa? Karena kita nggak sabar. Dan sabar dalam arti ini tidak ada batasnya. Sabar itu pada dasarnya secara menyeluruh itu tidak ada batasnya. Baik yang berkenaan dengan pendidikan anak ataupun dalam yang lainnya. Apalagi dalam mendidik anak, karena kita ingin punya anak yang baik. Oleh karena itu, kesabaran ini harus diikuti dengan satu sifat hati kita yang ikhlas dalam memberikan pendidikan itu. Jadi, kondisi apapun itu adalah qurrata a'yun. Anak kita itu menyenangkan dalam kehidupan kita. Lagi nangisnya memang menyenangkan. Lagi mainnya itu menyenangkan. Kadang orang tua, terutama ayah dalam hal ini, pengennya yang menyenangkan saja. Karena dianggap kalau yang tidak sesuai dengan batinnya atau dengan hatinya, seolah-olah itu adalah yang membuat dia menjadi benci sama anak. Padahal tidak boleh. Tidak ada rasa benci terhadap anak. Ingat pemirsa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat pena. Rufi al-qalam an salasin. Para malaikat itu mengangkat penanya, tidak mencatat amal-amal anak itu adalah mencatat amal itu dari 3 hal. Pertama, anak-anak sebelum balik. Dia mau berbuat baik ataupun berbuat kejahatan sekalipun dia tidak dicatat sebagai kejahatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya, tapi kadang kita sebagai orang tua selalu memvonis. Apa vonis kita? Dibilang anak nakal, dibilang anak bandel, dibilang anak kurang ajar, dibilang anak bodoh, tolol dan lain sebagainya. Artinya secara otomatis orang tua mendoakan. Kenapa dibilang bahwa al-kalamu huwa du'a? Ucapan itu merupakan doa. Jadi apa yang keluar dari lisan orang tuanya akan menjadi seperti itulah pada anaknya. Jadi hati-hati dan waspada, jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang buruk terhadap anak-anak kita, karena itu akan terjadi. Kalau kita bilang kamu tuh malas amat sih, jangan salahkan anak kalau esok atau lusa anak itu jadi pemalas. Kalau kita bilang sama anak kamu tuh bodoh amat sih, yang gitu aja nggak bisa, jangan salahkan anak kalau anak kita memang benar-benar bodoh dan dia tidak bisa apa-apa. Kenapa? Karena ucapan-ucapan orang tua itulah yang menjadikan doa dalam aktivitas anak sehari-hari. Sabar tentu tidak ada batasnya. Ya, bahkan Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau orang tua itu sabar dalam menghadapi kondisi anak, Allah akan bersamanya. Dan yang mengendalikan anak itu, baik ataupun buruknya anak adalah Allah yang menguasai hatinya. Sehebat apapun kita sebagai seorang ayah, sehebat apapun kita sebagai seorang ibu, kalau bukan Allah yang mengendalikannya, maka tidak mungkin. Nah, sabar yang dimaksudkan diikuti dengan doa. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, jadikan anak-anakku menjadi anak yang soleh. Atau dengan doa yang sering kita lantunkan, yaitu dengan sebuah doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Atau kalau anak-anak kita pengen rajin salat, bacakan doanya, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itu khusus kalau pemirsa anak-anaknya sulit kalau disuruh salat, baca doa yang tadi. Dan itu harus dilakukan oleh orang tua. Dalam hal ini adalah seorang ayah. Jangan sampai kita pengen anaknya soleh tapi ayahnya salah. Ini keliru gitu dalam kehidupan. Pengennya anaknya baik tapi bapaknya tidak baik. Pengen anaknya pintar tapi bapaknya suka, ya begitulah. Ini kehidupan kita seperti itu. Jadi oleh karena itu harus dipahami secara utuh.
apapun yang keluar dari kita, apapun yang dilakukan oleh kita akan menjadi cerminan bagi anak-anak. Kalau kita berbuat baik, insya Allah anak-anaknya pun berbuat baik. Kalau kita berbuat buruk, jangan salahkan anak, nanti esok atau lusa anak pun berbuat keburukan itu. Jadi sabar itu tidak ada batasnya. Insya Allah Pak Ustadz. Ya, Mudah-mudahan harus Ustadz, bisa ya. gitu. Harus bisa. Dalam keadaan apapun anak itu kita juga harus tetap sabar. Betul. Baik dalam ketika misalkan rewel, mungkin kalau anak sedang sakit juga rewel, ada rewelnya Pak Pasti, Ustadz ya. pasti. Kita harus bersabar. Baik Pak Ustadz, ini juga menarik sekali bahwa Pak Ustadz ketika misalkan ada orang tua yang mungkin terlalu menyayangi anak-anaknya, ini artinya ayah dan ibunya ini terlalu memanjakan anak-anaknya. Dan kemudian ketika kelak dewasa, mereka beranjak dewasa, ini juga banyak anak-anak yang berlindung di dalam tanda kutip di bawah nama ayahnya Pak Ustadz. Seperti apa ini Pak Ustadz? Nah, ini sebetulnya tidak boleh. Karena dia sesungguhnya tidak akan mengajarkan kemandirian. Memang kalau anak itu nasabnya ke bapak. Semua anak nasabnya ke ayah atau ke bapak. Tetapi kalau dalam masalah kemuliaan, dalam masalah kehormatan, dalam masalah kejayaan, itu nggak boleh. Karena ketika orang tuanya meninggal dunia, dia tidak ada apa-apanya. Jadi harusnya dia adalah memiliki kemandirian secara individu. Hebatnya tuh memang hebat dianya, bukan hebat ayahnya. Saya sebagai seorang ayah mungkin salut dengan anak-anak saya yang ketika dia orang lain itu taunya kalau anak saya itu belakangan. Begitu. Dia tidak pernah menjual nama saya. Dia bilang, saya pengen punya identitas sendiri. Kalaupun orang lain tahu kalau itu anak saya, itu belakangan dia bilang. Jadi cukup terkaget-kaget ketika orang lain tahu kalau itu adalah anak saya. Teman-teman saya terutama. Jadi kalau misalkan teman-temannya yang saya kenal dengan saya dan mereka punya aktivitas di luaran dan dia ikut di dalamnya, ketika ngobrol panjang lebar dia sudah punya aktivitas lama dan dia dikenal bagus dalam aktivitasnya. Kemudian ngobrol dari mana asalnya? Dia bilang dari tempat saya. Kemudian dia cerita, kenal nggak dengan Ustaz Zainal itu? Ya itu bapak saya. Kaget, semua orang kaget gitu. Sehingga mereka setelah itu seolah-olah menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji gitu. Kenapa? Karena malu, ternyata di situ ada anak ustadz gitu. Jadi seperti itulah. Anak saya alhamdulillah memang ketika dikenal oleh teman-teman yang lainnya juga dia tidak membanggakan diri dengan orang tuanya. Karena tidak ada yang harus dibanggakan dari orang tua. Bagi ke orang lain ya. Tapi kalau secara pribadi dia harus mengakui bahwa kehebatan orang tuanya adalah yang mendidik dia dari semenjak kecil. Tapi ketika kita tidak mampu memberikan pendidikan dari semenjak kecil, dia bukan lagi bangga sama ayahnya. Tapi justru dia benci dengan ayahnya. Dan ini yang saya temukan. Kasus-kasus di masyarakat yang saya tangani, kasus-kasus yang anak-anak yang broken home, anak-anak yang memang brutal, itu karena di belakangnya ada sang ayah yang tidak mampu memberikan keteladanan kepada anaknya. Baik, Pak Ustadz. Sayang sekali nih, padahal pembahasan kita sangat menarik sekali ya. Dan ini juga sangat bermanfaat bagi para keluarga di luar sana untuk pemirsa insya Allah. Tapi kita sudah di penghujung acara nih Pak Ustadz. Mungkin ada kesimpulan yang ingin Pak Ustadz sampaikan. Terima kasih. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, saya dan kita semuanya tentu menginginkan punya anak yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma bagaimana mungkin anak kita akan berkualitas kalau kitanya sendiri tidak berkualitas. Jadi secara utuh, kalau menginginkan anak rajin salat, dahuluilah oleh kita rajin salat. Kalau ingin anak jujur, maka dahuluilah dari kita untuk berbuat jujur. Kalau anak kita ingin baik, maka perbaikilah diri kita. Apa saja yang harus kita lalui untuk perbaikan diri? Pertama, lakukan hubungan yang terbaik dengan Allah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Kalau masih hidup, jaga silaturahimnya. Kalau sudah meninggal dunia, doakan. Yang ketiga, jaga hubungan baik kita dengan pasangan. Dan yang baru yang keempat, jaga hubungan baik dengan anggota keluarga yang ada di dalamnya. Kalau itu 4 hal sudah dilakukan, insya Allah mudah-mudahan Allah memberkahi keluarga kita semuanya, sehingga kita dijadikan sebagai keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, dan sebagai ayah dijadikan sebagai rujukan dalam berbagai hal bagi anggota keluarganya, yaitu istri dan anak-anaknya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Terima kasih Pak Ustadz Zainal Arifin yang sudah menemani kesempatan pada kesempatan kali ini. Dan menarik sekali bahwa tema ayah idaman keluarga ini juga meskipun menjadi ayah yang ideal bagi anak-anaknya dan bagi istrinya, ini lumayan sulit, tapi kita harus tetap bersemangat untuk menjadi ayah idaman ya Pak Ustadz ya. Baik, kita
pamit, Halimatus Syadiah beserta seluruh kerabat kerja pamit. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita berjumpa lagi dalam kalam selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.